Halo kelas 7, kembali lagi bersama Miss Novi di kelas Christian Studies. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian dan juga student book kalian, karena nanti kalian akan mengerjakan tugas dari student book kalian. Nah, hari ini sebelum kalian memulai pelajarannya, sebelum memulai untuk mengerjakan tugasnya nanti, jangan lupa untuk memulai kelas kalian dengan doa. Jangan lupa berdoa ya. Nah, karena pada kelas Christian Studies kita di kelas 7 kita sedang belajar tentang hakim, para hakim ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita masuk ke dalam session 47, session 47. Nah, di situ ada cerita tentang Deborah dan Barak. Nah, Deborah dan Barak ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Jadi misalkan jelaskan sedikit tentang cerita Deborah dan Barak. Nah, cerita Deborah dan Barak ini bermula dari bangsa Israel. Ya, seperti yang Miss sudah pernah jelaskan kepada kalian tentang bangsa Israel. Dari zaman Musa saja mereka sering tegar tengkuk. Jadi mereka sering mengeluh dan juga mereka menyembah ala-ala lain. Nah, hal ini masih terjadi juga pada zaman hakim-hakim. Nah, mereka itu menyembah ala lain. Orang Israel ini padahal sebelumnya sudah ada para hakim sebelumnya yang menegur mereka, tapi masih juga mereka melakukan lagi. Mereka menyembah ala lain, mereka tidak menuruti perkataan Allah. Nah, akhirnya karena Tuhan melihat hal ini, Tuhan memberikan bangsa Israel ini dikuasai oleh bangsa Kanaan. Nah, salah satu pemimpin dari bangsa Kanaan itu namanya Sisera. Nah, pada suatu hari Tuhan memberikan penglihatan kepada Deborah, dan akhirnya Deborah berkata kepada Barak. Deborah bilang sama Barak, Barak silakan kumpulkan 10.000 kalau tidak salah ya, 1.000 atau 10.000 pasukanmu, karena Tuhan sudah memberikan Kanaan, bangsa Kanaan tersebut, Sisera dan juga para pengikut-pengikutnya itu kepada tanganmu. Terus Barak bilang, aduh, saya takut Deborah, bisakah kamu ikut bersama saya? Dan akhirnya Deborah bilang, baik, saya akan ikut bersama dengan kamu. Tapi ingat bahwa Sisera itu Tuhan sudah berikan kepada kamu, tapi bukan di tangan kamu. Akan ada seorang wanita yang mengalahkan begitu si Sisera. Nah, dan akhirnya Barak mengumpulkan pasukan-pasukannya dan mereka turun untuk melawan bangsa Kanaan seperti itu, Sisera dan juga pasukan-pasukannya. Nah, waktu mereka turun, mereka dapat mengalahkan karena Tuhan sudah memberikan bangsa tersebut kepada mereka. Akhirnya mereka dapat mengalahkan seperti itu. Nah, melihat prajurit-prajuritnya ini kalah, Sisera langsung lihat, aduh bahaya ini, bagaimana? Akhirnya Sisera melarikan diri. Dia melarikan diri, lalu dia pergi ke satu tenda. Nah, di sana ada seorang wanita namanya Jael. Nah, di sana Sisera bilang seperti ini, aduh saya capek seperti itu, bolehkah saya menumpang di tendamu? Lalu wanita ini bilang ya boleh. Lalu wanita ini memberikan susu kepada Sisera, dan Sisera karena terlalu lelah dia melarikan diri. Akhirnya dia beristirahat, dia tidur di rumah di tenda wanita ini. Nah, wanita ini ketika Sisera tertidur, dia mengambil palu dan juga dia menancapkannya kepada kepala Sisera dan sampai tembus ke tanah seperti itu, dan akhirnya Sisera mati di dalam tenda tersebut. Padahal sebelumnya Sisera bilang sama wanita ini bahwa kalau misalnya kamu berdiri di depan tenda, karena kalau misalnya ada orang yang mencari saya, kasih tahu kalau tidak ada orang di tempat ini seperti itu. Tapi wanita ini karena sudah diutus oleh Tuhan, Tuhan sudah mengutus dia. Akhirnya dia keluar, dia setelah membunuh Sisera, dia keluar dan dia bertemu Barak, dan juga dia kasih tahu, kemarilah, masuklah ke dalam tendaku, karena orang yang kamu cari sudah ada di dalam tenda saya seperti itu. Dan akhirnya Sisera
meninggal seperti itu. Dan juga pasukan-pasukannya mereka kalah seperti itu. Nah, bangsa Israel mereka jatuh lagi dan seperti itu lagi, tapi mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka seperti itu. Nah, di Hakim-Hakim pasal yang kelima, di situ dituliskan tentang puji-pujian dari Deborah dan Barak. Mereka sangat bersuka cita karena Tuhan menolong mereka, menolong bangsa mereka, menolong keluarga mereka. Nah, seperti itu cerita tentang Deborah dan Barak. Deborah sebagai hakim wanita, begitu. Sangat luar biasa ya, dia seorang perempuan tapi dia juga memimpin. Oke, demikian penjelasan singkat Miss Novi tentang kisah Deborah dan juga Barak yang ada tertulis di dalam Alkitab. Kalau kalian mau baca yang lebih pastinya, yang lebih lengkapnya lagi, baca di dalam Alkitab. Seperti itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal 4 sampai Hakim-Hakim pasal 5. Nah, apa tugas kalian pada hari ini? Silahkan ambil student book kalian dan juga buka di halaman 102 sampai 103. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Mulai dari God helps dynamic Deborah, lalu God helps me daily. Jadi ada dua bagian ya akan kalian jawab, yaitu God helps dynamic Deborah dan juga God helps me daily. Jadi ada 8 pertanyaan di situ. Silahkan baca dulu kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai 5 dan juga lihat ceritanya, lalu silahkan dijawab dan dikerjakan. Dikumpul boleh di Edmodo ataupun di emailnya Miss Novi. Sebaiknya di Edmodo atau di emailnya Miss Novi, jangan di WhatsApp. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Novi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.